Halo Sobat Aditif, selamat datang di Adisi, Aditif Siniar. Terus berkarya menuju sukses ke level berikutnya. Saya Zaki Falimbani, founder dan CEO Codemy. Bintang tamu kita kali ini adalah seorang CEO dari startup namanya NetHub Global. Beliau juga adalah Deputi Nasional Presiden GCI Indonesia atau Junior Chamber International. Terus sering juga sebagai mentor di acara startup di Indonesia, luar negeri mungkin ya, luar angkasa. Enggak ya? Oke, selamat datang Coach Adi Fikri. Halo Coach Fikri, apa kabar Coach? Kayaknya udah lama kita nggak ketemu. Oh enggak, barusan lupa. Kira-kira 30 menit yang lalu. Sebat ketemu lagi. Oke, thank you Coach Fikri, waktunya jadi banyak banget kerjaan CEO, Deputi Nasional, mentor. Kerjaan utama saya sebenarnya Ngurus anak sebagai seorang ayah gitu ya, sebagai seorang mulia sekali. Iya, sampingan. Setuju. Sama. Full time father kita ya. Part time entrepreneur gitu. Tiap hari ternak-terni. Ternak-terni apa? Nganter anak, nganter istri. Oh, baik. Ternak teri. Iya. Oke, ternak teri. Oke. Coach, kita mau tahu nih, oke. Kalau aku sudah tahu gitu. Teman-teman belum tahu. Sobat Aditif mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Walaupun sebagian besar udah tahu. NetHub Global tuh apa sih Coach? Oke. Jadi ini sebenarnya long story ya. Tapi saya ceritain apa sih NetHub Global dulu. Nanti sisanya di belakang ya. Jadi seperti namanya NetHub Global. Namanya aja global. Jadi sebenarnya visi kita adalah bagaimana menghubungkan entrepreneur terutama di Indonesia itu ke network internasional. Gitu. Ya, jadi menghubungkan gimana ceritanya? Menghubungkan itu kalau kita yang kita provide adalah business utility. Jadi utilitas atau perlengkapan bisnis itu semuanya kita berikan atau kita provide di NetHub gitu. Contohnya apa? Contohnya mulai gini. Jadi kadang kita kalau mau go internasional itu kadang bingung how to-nya, bagaimana caranya. Sebenarnya gampang banget. Kita itu gampang loh buka perusahaan di Singapura walaupun kita di Indonesia. Cukup 1 jam. Dan biayanya jauh lebih murah daripada buka perusahaan di Indonesia. Gitu. Lebih murah di Singapura? Lebih murah di Singapura. Pemerintah? Kok bisa? Oke, terus. Jangan. Kita bukan politik ya, bukan podcast. Oke. Nah, NetHub itu membantu di situ. Jadi kita bantu perusahaan mulai dari pendirian perusahaan di Indonesia, kemudian di Indonesia juga ada. Di Indonesia, tetapi tidak hanya di Indonesia, terus ke Singapura, Hong Kong, Dubai, sama Australia. Kita fokusnya di situ sekarang. Indonesia, Singapura, Hong Kong, Dubai, Australia. Kalau mau bikin PT-nya, PT-nya itu bisa di NetHub Global. Gitu. Daftarin PT-nya aja nih. Nah, kita komplit sebenarnya gitu. Jadi mulai dari pendaftaran perusahaan, kemudian kita juga ada virtual office. Nah, di setiap kabupaten kota di Jogja sudah ada. Apanya? Virtual office-nya. Jadi mau bikin di Kota Jogja, di Sleman, di Bantul, di Kulon Progo atau Gunung Kidul kita ada. Semuanya bisa ya. Tapi pengennya kita sebenarnya ada di seluruh Indonesia. Setiap satu kabupaten kota di seluruh Indonesia. Visinya gitu ya. Iya. Kapan tuh? Insya Allah 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi NetHub Virtual Office akan ada di semua kabupaten. Karena apa? Saya tahu kalau teman-teman biasanya bikin PT kan mahal. Iya. Prosesnya lama. Betul. Di NetHub kalau maupun sehari jadi bisa. Dan harganya terjangkau. Kalau buat PT perorangan karena itu UMKM gratis. Perorangan gratis. Gratis. Jadi selamanya nih. Perorangan gratis. Yang bikin PT. Jadi kalau sekarang sudah punya bisnis yang dikerjakan sendiri gitu, mau growing ya bikin PT dulu lah, paling enggak PT perorangan dan gratis di NetHub. Nanti kalau mau naik level bikin PT jangan di Indonesia dulu. Bisa di Singapura dulu. Sebentar Coach. Kita jangan sampai Singapura dulu, jauh nih. Kita ke Indonesia dulu nih Coach. Kalau untuk teman-teman yang baru mulai Coach ya, kita ngomongin di Indonesia yang baru mulai, pengen buka usaha, pengen bikin startup, jadi entrepreneur, idenya udah ada. Pertanyaannya kenapa dan kapan
harus dilegalkan, harus buat PT itu kenapa dan kapan, Coach? Yes. Kalau dulu mungkin saya akan suggest kalau kita buka bisnis itu jalan dulu aja. Habis itu sisanya dipikir belakang, termasuk legal perusahaan. Karena zaman dulu kan belum zamannya IT ya. Belum zamannya IT. Proses masih susah. Betul. Gitu. Dan mungkin kita tahu transparansi itu agak susah. Betul. Tapi sekarang itu saya suggest terbalik. Iya. Bikin dulu PT-nya. Iya, setelah perencanaan lengkap harusnya legal atau PT itu dibikin dulu. PT-nya bikin dulu baru jalan. Baru jalannya. Karena apa? Kita bangun bisnis itu kayak kita punya anak. Kenapa tuh? Iya, anak itu kalau lahir gitu, dia pasti bakal tumbuh nggak? Iya. Pasti tumbuh. Walaupun nggak kita kasih makan katakanlah, dia akan dapat rezekinya sendiri. Kalau kita kasih makannya bagus, tumbuhnya bagus. Kalau enggak. Sama kita bikin perusahaan, kalau nggak kita kasih nama, nggak dilegelin, berarti mengandung terus sebenarnya, nggak pernah dilahirkan. Bener nggak? Kalau begitu dilahirkan, punya legal yang bagus, udah rapi dari awal, bisnis itu pasti akan tumbuh dengan sendirinya. Gitu. Kalau kita kasih nutrisinya, tumbuhnya bagus. Kalau nggak dikasih nutrisi ya sama kayak anak nggak dikasih nutrisi. Tapi sudah lahir kan? Sudah lahir, betul. Kalau dulu, Coach, Codemi itu terdaftarnya 2013. Tapi sebelum itu saya juga pernah bikin PT ya. Lama, Coach. 3 bulan. 6 bulan, harganya belasan puluhan juta gitu kan, belum modal di setornya gitu. Kalau sekarang itu berapa lama sih? Berapa biayanya? Sehari jadi udah sekarang. Wow. Gitu. Biayanya murah banget. Biayanya itu mulai dari berapa? Nanti cek aja di websitenya nethub.id. Kalau angkanya diprotes. Yang jelas PT perorangan gratis. PT perorangan gratis, kalau untuk PT biasa ya tahu sendirilah, PT perorangan aja gratis. Tapi kalau sekarang tuh masih ada klasifikasi nggak sih? Kalau dulu kan ada PT kecil, sedang, besar, itu masih ada? Dari dulu pun sebenarnya PT nggak ada klasifikasi. Nggak ada klasifikasinya. Yang ada itu klasifikasi izin usahanya. Klasifikasi izin usahanya. Karena itu akan menyangkut pajak. Karena pajak itu sekarang gratis sebenarnya. Pajak itu gratis. Bagi perusahaan yang omsetnya di bawah 500 juta per tahun. Bayangin. Jadi gak usah takut bikin PT karena pajak aja gratis sebenarnya. Di bawah 500 juta per tahun. Kalau PT itu tidak kena pajak. Tidak kena pajak. Mau PT PT. Enggak PT juga enggak kena pajak. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kalau dulu prosesnya kenapa lama? Itu karena dulu kan belum serba online. Belum online ya. Pengesahan Kemenkumham harus ke Pemkot, ke Kemenkumham. Betul. Sekarang online. Betul. Kemudian perizinan harus ke dinas perizinan. Nah, sekarang online. Jadi at least kalau butuh cepat sehari pun jadi. Sehari jadi ya. Dan harganya jadi jauh. Harganya jauh lebih. Di bawah 10 juta? Kalau di bawah 10 juta pasti 5 juta aja masih. Mas di bawah 5 juta. Wow. Aduh, jadi sepil. Jadi sepil harga ya. Tapi murah banget. Aku dulu Codemi itu dulu seingatku itu di belasan. Tanpa office ya. Itu cuma jasanya aja. Dan satu lagi, tidak perlu modal yang cukup besar. Jadi tidak ada batasan modal minimal. Iya, kalau dulu kan ada yang harus modal disetor kan, harus dapat slip dari banknya itu. Gitu. Nah, kalau sekarang dipermudah ya. Dipermudah. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih pemerintah. Udah bagus. Nah, udah di Indonesia tadi ya. Kenapa harus di set up PT? Kapan harus di set up PT-nya atau legalnya gitu kan? Tapi kan NetHub tadi nggak cuma ada di Indonesia dong, ada di Singapura dan tempat lainnya. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus bikin PT lagi di Singapura? Kan udah ada PT di Indonesia nih. Gini. Oke. Jadi Indonesia ini sebenarnya negara yang sangat bagus, sangat kaya dan potensial marketnya sangat besar gitu. Nah, cuma challengingnya pengusaha Indonesia ini karena lengah mungkin saya bilang ya, keenaan di market Indonesia yang sangat besar dan orangnya kaya raya gitu, banyak yang kaya, akhirnya tidak membuka wawasan untuk go internasional. Akhirnya hanya di dalam negeri. Nah, orang luar yang marketnya kecil, mereka akan cari network internasional, cari wawasan internasional. Salah satunya yang paling gampang adalah masuk Indonesia. Nah, suatu saat kalau kita tidak menyiapkan diri, itu bisnis di Indonesia itu akan dikuasai asing. Karena prediksinya aja Indonesia 2045 jadi ekonomi 3 besar di dunia ya. 3 besar dunia. Sekarang 13. Indonesia ini bagus. Nah, untuk saat itu kalau kita belum siap itu akan sangat bahaya. Nah, yang saya ajak sekarang ini adalah kita bersiap-siap dulu.
atau ancang-ancang sebagai protection, sebagai proteksi dari ancaman yang kayak tadi, ancaman internasional masuk ke Indonesia. Jadi kita siap dulu gitu loh. Gitu. Contoh mungkin Mas Zaki kan di Kodemi, kliennya kan internasional. Betul. Mungkin klien internasional itu masuk ke market Indonesia, tapi suatu saat mereka bikin kebijakan cari perusahaan yang vendornya yang itu udah biasa di internasional. Iya, Kodemi pernah punya pengalaman tuh pernah gitu. Ya? Jadi ya mungkin jadi keinget ya. Kita itu dulu ada satu klien perusahaan multinasional di Indonesia dan kontraknya nggak diperpanjang gitu karena diminta sama regionalnya menggunakan software yang seragam dari pilihan regional gitu. Walaupun dari tim Indonesia itu nggak mau gitu. Nah di situ kita kita jadi mikir, ini kalau kita cuma perangnya di Indonesia, kayaknya kalah mulu kalau targetnya gitu. Multinational company. Betul. Karena orang perangnya di regional, kita perangnya di lokal gitu. Nah, iya benar juga ya. Nah bayangin dulu udah kenal NetHub tuh. Wah. Jadi begitu require-nya perusahaan multinasional, langsung kita bikinin tuh, mau seluruh ASEAN juga bisa kita. Iya betul juga ya. Oke. Nah kalau kita ngomongin cara pendaftarannya coach, oke. Ada Singapura, Hong Kong, Dubai, Australia. Yang paling gampang yang mana? Kalau semuanya gampang. Semuanya gampang. Hitungan jam. Oh malah hitungan jam. Di kita hitungan hari. Iya, kita sebenarnya hitungan jam. Hitungan jam. Sekarang loh, bukan yang dulu ya. Ya, cuma sana jauh lebih gampang. Jauh lebih gampang lagi. Oke. Gitu. Nah, di Singapura sendiri bikin perusahaan itu sana cuma biayanya 350 Singapura dolar. 3,5 juta lah ya. Hampir 4 juta lah. Hampir 4 juta lah. Tapi nggak sampai 4 juta. Itu basically di situ. Ditambah dengan masih pengeluaran lain tentunya ya, VO dan lain sebagainya. Dan hitungannya nggak sampai berjam-jam gitu. Jadi hitungannya jam aja. Nah, paling rasional untuk orang Indonesia sih sebenarnya minimal kita harus menguasai register company di Singapura. Di Singapura. Karena Singapura itu jadi hub-nya untuk ASEAN. Bahkan hub-nya untuk dunia, untuk legal itu di Singapura. Kemudahan pajaknya dia, termasuk yang tadi kalau saya sih. Jadi kita ancang-ancang kalau ada requirement dari perusahaan internasional yang jadi klien kita dan lain sebagainya, itu kita udah siap gitu loh. Bukan berarti mindahin perusahaan kita ke sana ya. Bukan berarti ya. Tetap head office-nya operasionalnya di Indonesia. Cuma kita harus nguasai lah bagaimana legal company registration minimal di Singapura. Dan Jogja Singapura itu sekarang banyak direct flight loh. Oh iya? Berapa coach harganya? Harganya murah loh. Murah ya? Satu flight itu kalau promo itu bisa di bawah 1 juta. Oh iya? Kemarin pas ikut perdana itu cuma 500 ribu satu 500 ribu? Lebih murah daripada ke Bali ya? Saya kalau ke luar negeri gitu, kebetulan saya juga seneng kalau jalan-jalan ya mas. Jadi cari pengalaman. Oh iya. Gitu. Saya kalau ke luar gitu lebih seneng direct connecting flight itu di Kuala Lumpur. Daripada Singapura? Daripada Jakarta. Daripada Jakarta? Yes. Karena flight ke internasional dari Kuala Lumpur itu jauh lebih murah dibandingkan di Jakarta. Nah gitu-gitu kita harus kuasai, termasuk di bisnis. Iya. Karena apa? Ya kita harus belajar dari negara-negara maju kan. Iya, betul. Company registration-nya, penerbangan dan lain sebagainya. Jangan di zona nyaman. Iya, karena semuanya itu seneng banget kalau ke Indonesia. Indonesia tuh gampang. Buka bisnis itu marketnya luas. Marketnya gede gitu. Ya, luas. Di mana-mana kita juga enak kan. Mau tinggal di Bali, di Jogja itu enak tinggal. Murah lagi. Murah. Nah, ngomong-ngomong murah, kalau pajak di luar negeri gimana perlakuannya? Depend on ya. Jadi tergantung negara yang dia lagi punya strateginya apa. Ini di Dubai itu informasi terakhir itu kalau tidak keliru ya, itu free tax 40 tahun. Gratis pajak perusahaan 40 tahun. Wow. Gitu. Tapi sekali lagi saya tidak bilang buka perusahaan di luar negeri lebih bagus dari buka di Indonesia. Cuma saya ngajak orang Indonesia ini untuk berekspansi untuk jaga-jaga. Siap-siap. Ketika international network itu diperlukan atau wawasan internasional itu diperlukan sudah siap gitu loh. Nah, jadi nggak ada salahnya sekarang tanya-tanya dulu, tahu dulu, atau bahkan ikut event internasional gitu, tahu dulu. Ketika tadi ada kejadian kayak Mas Zaki gitu, tinggal langsung beresin. Iya. Atau bisa buka nethub.id. Buka nethub.id bisa. Buka nethub.id.
Jadi ada Denhab ini ngurusin istilahnya legalnya, kita itu sekarang corporate secretary. Oh, corporate secretary. Yes, jadi NetHub itu ngurusi corporate secretary, kita ngurusin dari pendirian perusahaan, perusahaan, financing tuh keuangan. Jadi untuk pembuatan laporan keuangan. Oh, oke. Gitu. Di mana nanti corporate secretary itu juga ngurusin segala kebutuhan administratif perusahaan yang kaitannya dengan pemerintah. Yang kaitannya dengan pemerintah. Contoh laporan investasi, laporan pajak, BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Oh, tadi kalau daftar yang PT tadi semua itu udah dapat? Semua udah dapat. Dulu tuh harus daftar sendiri-sendiri. Yes. Nah, enaknya sekarang semua online. Jadi kita harus terima kasih ke pemerintah nih. Iya. Terima kasih pemerintah. Kita support banget program-program pemerintah. Oke. Bayangin zaman dulu bikin PT harus dua orang. Sekarang satu orang bisa. ya. Jadi pemerintah Indonesia itu udah sangat maju lah. Iya. Dulu laporan pajak itu tebelnya bukan main-main. Oke. Sekarang kalau karyawan yang pendapatannya di bawah 5 juta itu laporannya cuma pakai online ngisi satu form aja sederhana selesai. Iya. Gitu. Kadang orangnya itu nggak tahu. Jadi kita itu sebagai perusahaan atau wajib pajak maupun sebagai individu kita itu wajib lapor pajak tapi tidak wajib bayar. Kalau tidak ada yang harus dibayar kan nggak harus bayar. Iya, tapi lapornya yang wajib. Oke. Nah orangnya takut kan nanti. Iya, apalagi makanya kita, kalau buat PT nanti bayar pajak nih. Kalau gitu. Di bawah 500 juta gratis. Gratis ya sebenarnya ya, gitu. Kalau di atas itu? Ada pajaknya tentunya. Tentu ada pajaknya. Ya. Oke, Coach, kita iklan dulu. Wah. Kita harus terima kasih dulu nih, thank you buat sponsor kali ini dari Eureka Education Center dan juga dari X Cowork Space gitu. Tempat ini. Okay. Thank you sudah menyediakan tempat, memfasilitasi dan mensupport podcast ADC, Aditif Siniar kali ini. Tahu gak sih Siniar itu adalah podcast, bahasa Indonesianya Siniar. Saya baru tahu itu. Baru tahu juga saya dari Mbak Sixtina. Gitu. Hai Mbak Sixtina. Oke. Kita udah legal di Indonesia. Udah punya bukan cabang ya, apa ya? Ya kan legal representatif lah di Singapura, di Dubai dan lain-lain. Ada tips nggak Coach? Gimana kalau caranya tuh gimana sih biar bisnisnya tuh bisa fit, bisa cocok di setiap negara? Tentunya kalau cocok di setiap negara itu pastinya harus dengan survei ya. Survei, oke. Tapi tips saya sebelumnya ini. Jadi kebetulan saya juga tahun ini jadi Deputi Nasional Presiden untuk JCI Indonesia. JCI Indonesia. Itu kita nanti bulan Mei ini ada acara namanya Asia Pacific Conference di Jakarta. Kurang lebih 5.000 Junior Chamber member di seluruh dunia akan datang ke Jakarta. Kapan itu? Bulan Mei. Mei 2023 ya? 2023. Oke. Ya, sekitar tanggal 10 sampai 11 Mei mulai. Oke. Ya. Nah, saran saya buat pengusaha, jadi saat mau growing bisnis itu jangan hanya berkutat di bisnis, jangan terjebak di kesibukan. Kita harus ikut organisasi, terutama organisasi internasional seperti saya contohkan tadi JCI. Jadi kita bakal bertemu dengan pengusaha-pengusaha di seluruh dunia. Nah, bisnis itu biasanya datang dari persahabatan. Nah, itu jauh akan lebih gampang. Gitu. Nah, dengan organisasi yang mungkin levelnya di tingkat dunia tadi, itu akan mempermudah kita kalau kita mau ekspansi bisnis ke seluruh dunia. Gitu. Karena kita tuh ekspansi bisnis ke luar negeri itu sekarang gampang, Mas. Ekspansi bisnis ke luar negeri? Gampang banget. Kok bisa? Karena sekarang semuanya kan digital ya. Digital. Iya. Jadi seperti Aditif ini juga perangkat digitalnya udah sangat lengkap karena memangnya dari berbagai macam jenis digital. Nah, itu kalau kolaborasi terus katakanlah ekspansi ke pasar luar negeri itu gampang banget. Contoh kayak gini lah, mungkin ini yang udah sering terkenal lah. Kita kalau mau bikin barang katakanlah, apakah barang itu harus dibikin di Indonesia? Enggak dong. Iya. Kita bisa bikin perusahaan di Malaysia, terus maklun barang di Malaysia. Iya. Habis itu dipasarin. Masarinya pakai apa? Pakai Tokopedia. Ya, online. Shopee kalau di Malaysia. Shopee. Atau pakai marketplace. Apakah adminnya marketplace harus di Malaysia?
Enggak juga. Enggak. Di Indonesia kan? Betul enggak? Oke. Terus cara nganternya ke rumah gimana? Pakai apa kalau internasional? FedEx gitu? Bukan FedEx. Di internasional itu sudah lebih sangat biasa pakai namanya seperti virtual warehouse. Oh, oke. Jadi warehouse virtual. Ada virtual warehouse-nya. Iya, kita taruh barangnya di gudang-gudang itu. Kayak di Indonesia sekarang kantor pos juga sudah punya Story namanya. Oke. Sekalian saya promosiin karena marketing direkturnya teman saya. Jangan lupa sponsor. Jangan lupa sponsor. Bapak jangan lupa sponsor ya. Nah, itu barangnya titipin aja di virtual warehouse. Jualannya lewat e-commerce di remote dari Indonesia. Belinya online. Berarti kan at least nggak perlu satu orang pun di Malaysia, betul nggak? Iya ya. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Nah, bayangin. Iya. Dan itu di Jogja sebenarnya sudah terkenal, sudah banyak yang melakukan hal itu. Sudah banyak yang melakukan hal itu di Jogja. Yes. Di kota lain kalau mau belajar silakan. Kadang kita nggak usah berpikir repot-repot. Bahkan barang yang dari Indonesia itu banyak diminati di luar negeri. Contohnya Indomie. Coba cek harga Indomie di Amazon berapa. Oh, ada ya? Ada satu box itu, satu box Indomie itu bisa dijual 400-an ribu, belum sama ongkos kirim. Bayangin beli 50 ribu dijual 400 ribu, untungnya berapa? Oh iya. Nah, mindsetnya seperti itu gampang. Apalagi kalau jualan bisnisnya kayak Kodemi gitu, platform. Kan tinggal translate bahasanya aja. Iya. Susah tapi. Ya susah kan. Kita bisa hire orang. Iya. Betul. Iya, kan bukan kita. Iya, kalau ada yang ngerjain kenapa harus kita? Iya betul. Kalau ada orang lain kenapa harus kita? Iya. Itu tinggal translate, habis itu cari marketingnya bisa dari Indonesia. Kalau nggak cari country partner di sana, mereka suruh ngedarin produknya kayak Kodemi di negara tersebut. Sudah cepat ekspansinya, mau 10 negara sebulan pun bisa. Dan itu tadi kita harus punya kantor representatif ya di situ ya. Enggak harus ya. Yang penting country representatif itu maksudnya perwakilan kita. Perwakilan kita ada di situ. Nah, bisa diambil dari teman-teman organisasi atau kenalan. Atau kalau duitnya banyak ya kirim orang Indonesia. Tapi kan susah ya. Yang paling gampang ya tinggal ikut organisasi, habis itu kenal teman, terus sana yang bantuin nyebarin bisnis kita di sana. Gitu. Kodemi mau 15 negara dalam 3 bulan cincai lah. Oh gitu. Wah. Karena bisnisnya memang sudah fit. Sudah fit ya. Betul. Ini kebetulan, alhamdulillahnya, kebetulan sudah fit gitu. Nah kita ada, Coach Fikri. Kita ada satu segmen yang namanya time machine, mesin waktu, what if, gitu ya. Pertanyaannya sederhana, Coach Fikri. What if, gitu, Coach Fikri balik lagi ke awal pendirian dari NetHub, dengan pengetahuan yang Coach Fikri miliki hari ini. Apa yang mau diubah? Apa ya? Mungkin ini Mas. Saya kan tahu bagaimana internasional network sekarang berjalan. Waktu itu saya belum tahu. Jadi NetHub itu jalannya itu dari Indonesia dulu, habis itu keliling negara dan lain sebagainya. Ketika saya tahu dengan pengetahuan sekarang, kalau saya balik ke dulu, saya akan langsung gencar buat ngajakin teman-teman bahwa go internasional itu tidak sulit loh. Nggak sulit ya? Yes. Gitu. Nah sekarang pun itu yang saya lakukan sekarang. Lebih gencar lagi ngasih tahu gitu ya, mengedukasi. Kalau go internasional itu enggak susah ya. Jadi mungkin udah sejak awal berdiri dulu NetHub sudah ada di banyak negara. Itu yang mau diubah. Coach Fikri, thank you banget waktunya. Terima kasih udah sharing-sharing gitu, udah ngasih info gimana caranya buka bisnis di Indonesia itu kayak apa, di luar negeri itu kayak apa, gimana cara bikin networknya gitu. Buat teman-teman, thank you banget yang udah mengikuti podcast sampai saat ini. Terima kasih, saya Zaki Valimbani, undur diri. Saksikan podcast apa sih closingnya? Kita nggak ada closing ya? Tadi aja. Apa tuh? Selanjutnya itu, berikutnya itu loh. Berikutnya. Terima kasih sudah terima kasih apa?
Oh, oke. Terima kasih sudah bersama Adisi. Oh, bersama ya. Oke. Tuh, tagline-nya tadi. Ya. Terima kasih sudah bersama Adisi, Aditif Sinear, terus berkarya menuju sukses ke level berikutnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa nanti kita akan posting banyak podcast dengan founder-founder lainnya. Thank you, bye-bye.